Negara makanan, negara kacau Liyuyin. Intelijen terbaru dan lengkap tentang Luohi? Di ruangan sunyi yang terpencil, Liu Yinhou sudah memeriksa intelijen. Dia telah berlangganan intelijen Luohi untuk waktu yang lama, dan dia akan menerima intelijen terbaru sesegera mungkin. Namun, saat Luo Feng menjadi semakin kuat, harga kecerdasan menjadi semakin mahal. Transenden alam kekacauan pertama di seluruh benua asal? Dan dia menciptakan metode pemurnian tubuhnya sendiri? Dalam waktu dekat, apakah kamu akan menjadi Raja Dewa? Selain itu, jumlah klon terlalu banyak untuk dihitung. Potongan-potongan informasi ini membuat wajah Liu Yinhou semakin jelek. Dia merasakan bahaya kematian membayanginya. Dia dapat dengan mudah membuat klon. Kota Huyang adalah kotanya, jadi harus ada klon yang menjaganya. Liu Yinhou mendongak. Kedua belah pihak adalah tetangga dan jaraknya terlalu dekat. Informasi ini benar. Tanpa bantuan kekuatan eksternal, dia bisa menjadi yang pertama di alam kekacauan. Dengan bakat ini, dia bisa menjadi Raja Ilahi kapan saja. Begitu dia menjadi Raja Ilahi, kekuatannya akan ditingkatkan secara keseluruhan, dan dia mungkin bisa membunuhku sepenuhnya. Hati Markuis Liyuyin bergetar. Karena dia berada di puncak alam kekacauan, kemampuannya untuk melindungi hidupnya sangat kuat, tetapi kekuatan Luo Feng saat ini menakutkan. Seberapa kuat dia setelah menjadi Raja Dewa? Setelah saya menjadi Raja Dewa dengan mengolah 3 asal-usul kehidupan, kehancuran, dan materi, siapa yang tahu gerakan pembunuhan mengerikan apa yang akan saya buat? Jika pembawa kebangkitanku semua terbunuh dalam sekejap, aku akan benar-benar mati. Liu Yinhou berpikir. Sangat sulit untuk benar-benar membunuh makhluk Keys Realm, atau bahkan mencegahnya memiliki cukup waktu untuk melakukan seni rahasia reinkarnasi. Tetapi mengingat kekuatan menakutkan Luohi, Markuis Liyuyin tidak berani berjudi. Luo dia ini membenci kejahatan dan sangat memusuhi kejahatan. Berdasarkan pemahaman saya tentang karakternya, dia mengabaikan saya sekarang hanya karena dia tidak yakin untuk membunuh saya sepenuhnya. Begitu dia yakin, dia mungkin akan melakukannya dengan tenang. Mata Liu Yinhou muram. Itu saja. Serahkan semua yang ada di depanmu. Setelah membaca informasinya, Markuis Liyuyin berpikir sejenak dan membuat keputusan. Hanya reinkarnasi yang benar-benar dapat menyingkirkan keterikatan kausal dengan Luohi. Aku tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi aku hanya bisa bersembunyi darinya. Liu Yinhou berpikir, di bawah operasi aturan reinkarnasi tertinggi, tidak ada yang dapat menemukan tubuh reinkarnasi, dan tindakannya harus cepat. Setelah lambat, dia bisa menjadi Raja Dewa kapan saja. Markuis Liyuyin juga orang yang menentukan. Di dalam hatinya, wilayah kekuasaan klan tidak sepenting dirinya. Dia memutuskan untuk meninggalkan mereka semua hanya dalam beberapa saat. Pada hari itu, Markuis Liyuyin keluar dari pengasingan dan mulai membuat beberapa pengaturan. Setelah pengaturan selesai, itu akan menjadi masalah reinkarnasi. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh di alam salju sepanjang tahun. Kepingan salju jatuh ke tanah, berubah menjadi air, dan secara bertahap bergabung menjadi sungai yang tak terhitung jumlahnya. Sungai yang tak terhitung jumlahnya ini mengalir deras, dan batang utama serta cabang sungai padat, seperti pembuluh darah yang tersebar di seluruh dunia salju. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya dan sungai tak terhitung jumlahnya yang menyebar di seluruh dunia salju adalah tubuh sejati dari nenek moyang dunia salju. Ini adalah makhluk kuat yang telah mengolah asal-usul kehidupan ke tingkat yang luar biasa. Kepingan salju yang mengambang di langit berkumpul menjadi sosok, tersenyum dan melihat ke arah negara kuno Yanfeng. Terakhir kali saya mendengar nama Luohi adalah karena dia membunuh murid saya dan membuat musuh dengan Liu Yinhou. Dia sendiri pergi ke negara kuno Yanfeng bersama Kaisar Chuyu. Siapa sangka dalam sekejap mata, dia telah menjadi yang pertama di alam kekacauan. Dosa alam salju bisa menempati peringkat 10 besar di benua asal, tetapi auranya sendiri transenden dan tampak sangat murni. Dia menyempurnakan dan menguasai keenam cabang utama Dao Agung asal-usul kehidupan, dan menggunakan sutra darah menetes untuk memerintahkan 6 cabang utama. Dia berkultivasi ke tingkat pertama Raja Ilahi dan mencapai ranah darah menetes sebagai batas.
Asal-usul kehidupan, kemampuan untuk melestarikan kehidupan adalah yang paling penting. Saya telah mengolah sutra darah hingga ekstrim dari tingkat pertama Raja Ilahi. Dalam hal kelangsungan hidup, banyak Raja Ilahi tingkat kedua tidak sebarik saya. Namun, kemampuanku untuk melawan musuh terlalu lemah. Leluhur alam salju menggelengkan kepalanya sedikit, dalam pertarungan langsung, kurasa aku tidak akan menjadi tandingan Luohi. Dengan reputasinya, kekuatan frontalnya memang tampak agak lemah. Misalnya, 72 bilah penghancur, tidak memerlukan bantuan benda eksternal untuk budidaya. Setelah level pertama Raja Ilahi tercapai, seseorang bisa bertarung melawan lawan dari level yang lebih tinggi. Ini adalah perbedaan dalam jalur kultivasi. 6 cabang jalan asal penghancuran semuanya untuk membunuh, dan mereka sangat kuat dalam pembunuhan alami. Meskipun jalan asal kehidupan juga memiliki metode untuk memusnahkan kehidupan, dibandingkan dengan jalan lain, itu jauh lebih lemah dalam pertempuran. Kehancuran, materi, waktu, ruang, tak terbatas. Jalan mana yang tidak lebih kuat dari kehidupan dalam konfrontasi langsung? Saya sedang mengolah kehidupan, dan memahami tingkat darah esensi jiwa yang lebih tinggi juga cocok. Tapi begitu saya mulai berlatih, kehendak yang tersisa dalam garis keturunan Hunyuan akan mencemari saya. Leluhur alam salju juga sangat jelas tentang kekurangan garis keturunan Hunyuan. Setelah garis keturunan Hunyuan diintegrasikan ke dalam tubuh, itu tidak hanya akan mengubah tubuh, tetapi juga mendistorsi jiwa dan mencemari kehendak spiritual. Wasiat asli yang tersisa dari garis keturunan Hunyuan akan terus mencemari keinginannya sendiri. Kekurangan garis keturunan Hunyuan semakin serius seiring berjalannya waktu. Dikatakan bahwa garis keturunan Hunyuan di atas alam Raja Ilahi tertinggi memiliki lebih banyak kekurangan. Tetapi tidak peduli seberapa besar kekurangannya, mereka tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa garis keturunan ini berasal dari kehidupan primordial di luar kandang, yang merupakan tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Untuk mempraktikkan sutra darah, saya telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan terlalu banyak sebab dan akibat. Saya dapat merasakan bahwa saya harus menjadi lebih kuat, jika tidak, hidup saya akan hancur total. Leluhur alam salju berpikir. Kemudian sosoknya menghilang, dan dia mulai berlatih garis keturunan Hunyuan dengan sepenuh hati. Berita tentang kebangkitan Luohi, metode pemurnian tubuh buatannya sendiri, dan kemampuannya untuk melampaui yang pertama di alam kekacauan menyebar di antara orang-orang yang benar-benar kuat di benua asal. Ada tempat suci di negara kuno Guntur, yang disebut Gunung Guntur. Pertapa Gunung Guntur juga telah tiba di sini. Gunung Guntur terlihat seperti gunung yang menjulang tinggi dari kejauhan, tetapi begitu Anda mendakinya, Anda akan menemukan bahwa itu sangat luas. Ada ruang dan waktu terpisah di Gunung Guntur. 9 raja dari negara kuno Guntur semuanya memiliki tubuh atau inkarnasi asli mereka yang tinggal di sini, dan dewa serta elit kerajaan lain juga sering datang ke sini. Murid-muridku jauh lebih kuat dariku. Tamu gunung sedang dalam suasana hati yang baik. Dia adalah yang pertama di alam kekacauan. Ketika saya berada di puncak, kekuatan saya hampir sama dengan Luo Feng sekarang. Ketika dia menjadi Raja Dewa Jin, dia melatih tubuhnya seperti senjata rahasia dan mencapai ranah tubuh kosmik. Tubuhnya sangat menakutkan dan tidak kalah dengan Luo Feng hari ini. Bahkan ketika tubuh fisik melarikan diri, itu seperti harta rahasia pelarian, dengan banyak kemampuan melarikan diri. Saat itu, ketiga penguasa kerajaan makanan membuat persiapan yang cukup dan tiba-tiba mengambil tindakan, dan pertapa itu masih berhasil melarikan diri. Tetapi dalam serangan mendadak seperti itu, istrinya, rekan-rekan muridnya, dan sukunya semuanya hancur. Karena kebenciannya yang tak ada habisnya, pertapa memilih untuk pergi ke laut alam semesta untuk mencari kesempatan untuk membalas dendam. Istri saya, rekan-rekan murid saya, saudara-saudara saya dalam hidup dan mati, suku saya. Kebencian tak berujung dari pertapa itu telah berkembang sejak lama dan telah lama menembus jauh ke dalam jiwanya. Dia akan melakukan apa saja untuk membalas dendam. Bersabarlah dan tunggu Luo Feng tumbuh. Zuo Shanke bahkan tidak pergi mencari Luo Feng. Dia tidak ingin menekan Luo Feng. Dia hanya ingin Luo Feng tumbuh dengan damai. Saat pertapa itu berjalan dan berpikir, dia tiba-tiba melihat sesosok di depannya dan segera memberi hormat, penguasa kota angin liar. Inkarnasi kekuatan ilahi penguasa kota angin terpencil hanya menanggapi dengan tidak sabar dan kemudian pergi.
Pertapa itu tidak peduli sama sekali, karena dia tahu bahwa tubuh asli penguasa kota Huang Feng sekarang dipenjara oleh muridnya Luo Feng. Setelah beberapa saat, pertapa itu datang ke aula kuno. Setelah dia menunggu dengan sabar untuk waktu yang lama di aula kosong, sesosok yang bermandikan api muncul di atas tahta di aula. Zuo Shanjin, apakah kamu ingin mengolah garis keturunan Hunyuan? Sosok yang menyala itu memandang rendah pertapa itu. Ya, Raja Dewa Api yang berkobar-kobar. Pertapa itu berkata dengan hormat. Jika seorang pejabat tamu dari alam kekacauan ingin mengolah garis keturunan asal kekacauan, dia harus mengumpulkan cukup pahala atau sepenuhnya bergabung dengan bangsa kuno Guntur. Sosok yang menyala itu memandang tamu itu, jasa-jasa Anda tidak cukup. Pertapa itu berkata, saya bersedia bergabung dengan negara kuno Guntur sepenuhnya. Para tamu sangat bebas, dan wajar bagi mereka untuk meninggalkan negara kuno, tetapi begitu mereka bergabung sepenuhnya, mereka akan diikat ke kereta negara kuno Guntur. Oke. Sosok api itu mengangguk. Sepenuhnya bergabung dengan bangsa kuno Guntur hanya membuat Anda memenuhi syarat untuk mengolah garis keturunan Hunyuan. Jika Anda benar-benar ingin mengolahnya, masih banyak kendala. Bahkan di antara anggota keluarga kerajaan, sangat sedikit yang dapat memasuki alam kekacauan primal dan melampaui alam kekacauan primal. Saya mengerti. Pertapa itu menjawab. Saat mengolah garis keturunan Hunyuan, semakin kuat kemauan spiritualmu, semakin baik, dan semakin dalam pemahamanmu tentang Dao Agung, semakin baik. Jika Anda benar-benar terkontaminasi oleh sisa keinginan garis keturunan Hunyuan dan melupakan diri sendiri, maka Anda akan benar-benar di luar kendali. Sosok api berkata, menurut aturan negara kuno Guntur saya, begitu Anda benar-benar kehilangan kendali dan kehilangan diri sendiri, Anda akan dipenjara selama 10.000 abad. Jika Anda masih tidak dapat pulih dalam 10.000 abad, Anda akan dieksekusi. Aku mengerti, dan aku siap, kata pertapa itu. Dia awalnya adalah Raja Dewa, dan wilayahnya jauh lebih tinggi daripada alam kekacauan. Setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, pikiran dan keinginannya juga berada di tingkat kedua dari alam Raja Dewa. Sudah pasti bahwa Zuo Shanke bisa tetap sadar ketika dia memasuki dunia. Adapun periode selanjutnya, sulit untuk mengatakannya. Belum lama ini, makhluk kuno di kerajaan Guntur, Raja Iblis Salju, kehilangan kendali. Kekuatan Raja Iblis Salju sama dengan 9 raja kerajaan Guntur. Alasan mengapa dia tidak menjadi raja adalah karena dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatannya sendiri dan terkadang kehilangan kendali. Kali ini ketika dia kehilangan kendali, dia melahap segalanya dengan sembarangan, dan bahkan memakan tubuh asli dari Raja Dewa kedua lainnya, Raja Dewa Pembunuh Guntur, yang juga anggota keluarga kerajaan, dan menelan senjata alam utama Raja Dewa ke dalam perutnya, mencerna senjata itu. Ikuti aku, pertama-tama pilih warisan garis keturunan Hunyuan, lalu pilih garis keturunan Hunyuan yang sesuai. Sosok yang menyala pergi bersama pertapa itu. Penguasa kota Huang Feng juga memberi penghormatan kepada Raja Dewa saat ini. Leluhur, tubuh asliku telah ditekan dan dipenjara oleh Luohi. Inkarnasi ilahi dari penguasa kota angin terpencil berkata dengan cemas, dia mengatakan bahwa setidaknya 300 miliar alam semesta diperlukan untuk membunuhnya sebelum dia mau melepaskannya. Saya dapat mengumpulkan 80 miliar sendiri, dan saya masih membutuhkan 220 miliar pasir alam semesta. Kamu tidak kompeten, jadi kamu datang kepadaku untuk meminjam pasir kosmik. Seorang raksasa yang menjulang tinggi duduk di sana, membelai sisiknya, dan melengkungkan bibirnya dan berkata, saya masih kekurangan sumber daya untuk kultivasi saya sendiri. Leluhur. Penguasa kota angin terpencil sangat cemas, bagaimana kalau kamu maju dan berbicara dengan Luohi? Raksasa yang menjulang tinggi itu berkata dengan marah, tidak ada ruang untuk negosiasi. Anda tidak tahu aturan negara kuno Guntur saya. Ketika orang-orang dengan level yang sama bertarung, tingkat atas tidak akan pernah mengganggu. Jika Anda tidak sekuat pihak lain, Anda pantas mati. Bahkan ketika Raja Dewa Negara Kuno Guntur saya bertarung dengan Raja Dewa Negara Kuno Angin Api, banyak Raja Dewa meninggal dalam sejarah. Kedua leluhur tidak pernah ikut campur. Jika level yang sama bertarung, level atas tidak akan pernah campur tangan, dan jika seseorang mati, itu hanya karena kekuatan yang tidak mencukupi. Jika pengganggu besar yang kecil, kedua negara kuno tidak akan mentolerirnya. Apa yang harus kita lakukan?
Tidak ada seorang pun di alam kekacauan yang bisa mengalahkan Naluohe. Penguasa kota Huangfeng tidak berdaya. Bukannya kita tidak bisa menahannya. Raksasa yang menjulang tinggi itu berkata sambil tersenyum, penjara iblis salju membutuhkan penjaga sekarang. Hanya dibutuhkan 1000 zaman untuk mendapatkan 1 juta pahala. Aku bisa menukar jutaan pahala ini dengan 300 miliar alam semesta untuk dibunuh untukmu. Penjaga penjara setan salju. Penguasa kota angin liar cemas, apakah Raja Iblis Salju di penjara di sana sekarang? Negara kuno Guntur sangat toleran terhadap Raja Iblis Salju, dan berharap untuk membiarkannya perlahan-lahan menguasai kekuatan garis keturunannya. Begitu dia bisa tetap terjaga selamanya, dia akan menjadi raja sejati. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan 1 juta pahala dalam waktu singkat. Raksasa yang menjulang tinggi itu berkata, jangan khawatir, Raja Iblis Salju relatif aman di penangkaran. Penguasa kota Huangfeng menyeringai. Aman? Jika ada masalah sekecil apapun, tubuh asli yang dia jaga akan dihancurkan atau bahkan terkontaminasi. Biarkan aku memikirkannya. Biarkan aku memikirkannya lagi. Penguasa kota Huangfeng sedikit khawatir. Tugas ini sangat mendesak. Begitu boneka tingkat Dewa Raja dapat dikirim, itu bukan giliranmu. Raksasa yang menjulang tinggi itu mengatakan bahwa menjadi penjaga penjara iblis salju juga memiliki banyak tugas. Kekuatan boneka Raja Dewa adalah yang paling cocok, dan mereka tidak takut akan polusi, tetapi jumlahnya terlalu jarang. Ada terlalu banyak orang kuat di negara kuno Guntur yang terkadang kehilangan kendali, dan boneka Raja Dewa tidak cukup. Leluhur, saya akan memikirkan cara lain. Penguasa kota Huangfeng segera membungkuk dan mundur. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah menjadi penjaga penjara iblis salju. Gelombang kedua letusan bintang roh darah juga berlangsung selama sekitar 3 hari. Luo Feng tidak mengalami gangguan apapun dan dengan mudah mengumpulkan semua manik-manik kristal roh darah. Gelombang kedua letusan telah berakhir. Luo Feng memandangi bintang roh darah, yang telah mendapatkan kembali ketenangannya, dan mengangguk sedikit. Kali ini, total 72 manik-manik emas roh darah diperoleh. Kemudian, Luo Feng menyingkirkan dunia sungai hitam yang luas dengan pikiran. Selama 3 hari ini, dunia sungai hitam telah dipertahankan karena mereka khawatir seseorang akan datang untuk mencuri mutiara emas roh darah. Sudah 3 hari, dan penguasa kota angin terpencil bahkan tidak dapat menghasilkan 300 miliar pasir kosmik. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Setelah bernegosiasi dengan penguasa kota angin Despencil, Luo Feng setuju bahwa selama pihak lain menghasilkan 300 miliar pasir kosmik, dia akan membiarkannya pergi. 300 miliar pembunuhan kosmik kira-kira setara dengan 1 juta pahala. Untuk mengolah garis keturunan dan tubuh Hunyuan, seseorang harus membayar setidaknya harga jutaan pahala. Dia hanya menginginkan nilai 1 juta pahala, yang tidak tinggi. Kirim mutiara emas roh darah kembali dulu. Luo Feng membubung ke udara. Saat terbang, Luo Feng secara alami menciptakan klon. 1 klon membawa mutiara emas roh darah dan langsung menuju ibu kota Chu, sementara tubuh asli lainnya langsung menuju ke kota perbatasan kota Xiangjie tempat Sage Agung Yansu berada. Negara kuno Yanfeng, ibu kota Chu. Saudara Luohi. Inkarnasi kekuatan ilahi di Chuyu melihat Luo Feng di atas rumah Markuis. Luo Feng mendarat di dekatnya dan berkata sambil tersenyum, gelombang kedua ledakan manik-manik emas roh darah telah berakhir. Kali ini kami mendapat 72 manik-manik emas roh darah. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan semua manik-manik emas roh darah. Di Chuyu melihatnya dengan mata berapi-api. Terakhir kali Luo Feng mengirim 9 manik-manik emas roh darah, termasuk kali ini, total 81 manik-manik emas roh darah. Chu Yinghou, yang menduduki peringkat kedua dalam tugas manik emas roh darah, hanya menerima 25. Karena saudara Luohi, saya pasti yang pertama dalam misi mutiara emas roh darah. Di Chuyu berkata dengan emosi. Dilihat dari waktu, ada kemungkinan bintang roh darah akan mengalami wabah ketiga dalam periode misi. Kata Luo Feng. Periode misi adalah 1 musim, dan hanya setengahnya yang tersisa sekarang. Di Chuyu berpikir sejenak dan berkata, karena saya telah mengamankan tempat pertama dalam misi manik-manik emas roh darah, jika ada gelombang ketiga manik-manik emas roh darah, akankah saudara Luohi menjualnya kepada Markuise kelas 1 lainnya?
Saya percaya bahwa satu manik emas roh darah dapat dijual seharga 20 hingga 30 miliar pasir kosmik. Jika kita menjual 30 hingga 50 manik-manik emas roh darah, kita akan mendapatkan 100 miliar pasir kosmik. Tidak perlu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jangan melupakan gambaran besarnya karena detail kecil. Misi surgawi Anda lebih penting. Di Cui merasa hangat di hatinya. Dia merasa bahwa saudara Luo Hi telah banyak membantunya, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Saya mengerti. Di Cui mengangguk. Sebagai markuis kelas 1 yang baru dipromosikan, dia memiliki akumulasi sumber daya yang terbatas. Hanya jika dia berperingkat cukup tinggi dalam misi surgawi ini, dia bisa mendapatkan sumber daya yang benar-benar berharga. Kemudian dia bisa memilih beberapa sumber daya berharga yang cocok untuk diberikan kepada saudara laki-laki Luo Hi. Cuyu membuat keputusan secara diam-diam. Di Cuyu berpikir wajar untuk mengalokasikan sebagian darinya. Tanpa saudara Luo Hi, peringkatnya mungkin akan jauh lebih rendah dan sumber daya yang akan dia dapatkan akan sangat berkurang. Selain itu, Di Cuyu juga memahami karakter Luo Feng dan menyadari bahwa dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Selain itu, bahkan informasi dari persekutuan Yan Feng mengatakan bahwa tidak akan lama sebelum Luo Hi akan menjadi Raja Dewa, jadi semakin cepat dia diberi sumber daya, semakin baik. Saya memiliki klon yang tinggal di gua. Luo Feng berkata, jika kamu memiliki masalah, jangan ragu untuk menemukanku. Oke. Kaisar Cui menjawab. Kecerdasannya benar, saudara Luo Hi memiliki banyak klon. Setelah memberikan mutiara emas roh darah, Luo Feng segera pergi. Sekarang buah roh kristal Hunyuan mulai berlaku, Luo Feng tidak berniat menikmati dirinya sendiri dan fokus pada kultivasi. Sebelum berkonsentrasi berlatih, Yansu harus dihukum. Tubuh asli Luo Feng bergegas secepat yang dia bisa, langsung menuju kota Xiangjie. Kota Xiangjie juga merupakan salah satu dari banyak kota di perbatasan panjang antara dua negara kuno. Kota perbatasan normal dijaga oleh orang-orang di alam kekacauan, tetapi kota Xiangjie dijaga oleh transenden alam kekacauan, yang menunjukkan sifat istimewa dari tempat ini. Anda tahu, ada sangat sedikit transenden alam kekacauan di seluruh negara kuno Yan Feng, dan hanya ada selusin atau lebih yang bersedia menjaga kota. Tempat yang dijaga oleh selusin transenden alam kekacauan ini adalah... Setiap alam adalah tempat yang penting. Orang dengan status paling dihormati di kota Xiangjie secara alami adalah Jenderal Garnison Yansu. Kedua istana ini sangat terkenal. Di antara banyak kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan di benua asal, kedua istana adalah salah satu anggota paling formal. Dikatakan bahwa mereka setidaknya adalah tingkat kedua dari Raja Dewa. Wajah Yansu tampak muram, aku tidak menyangka dia akan melakukan sesuatu tanpa malu-malu. Sayang sekali, saya hanya mendapat 8 manik-manik emas roh darah, bukan 10 yang disepakati. Semua manfaat yang dijanjikan hilang. Yansu dipenuhi dengan amarah. Kali ini dia berurusan dengan makhluk misterius dari Istana Dua Alam. Berhati-hati, dia berjanji bahwa kamu bisa mendapatkan setidaknya 10 manik-manik emas roh darah. Menurutnya, dengan sarananya, akan mudah baginya untuk mendapatkan 10 manik-manik emas roh darah dalam 2 atau 3 gelombang ledakan manik-manik emas roh darah. Ini adalah angka yang dia laporkan karena kehati-hatian. Dia memperoleh 8 dalam ledakan pertama, tetapi dari ledakan kedua, mereka semua dimonopoli oleh Luo Feng, dan jumlah total akhir tidak bisa mencapai 10. Aku berjuang keras untuknya dan berhasil merebut 8 mutiara emas roh darah. Aku juga berurusan dengan Luo Hi dan bermusuhan dengannya. Kamu bahkan tidak memberiku keuntungan apapun. Yansu telah melihat bagaimana rasanya menjadi anggota formal Istana Dua Alam. Dia tidak punya cara untuk menghentikan pihak lain melakukan ini. Di satu sisi, dia tidak tahu identitas pihak lain, dan kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar, jadi dia tidak punya jalan keluar. Di sisi lain, dia tidak tiba tepat waktu, sehingga pihak lain tidak mengingkari janjinya. Tidak heran kekuatan gelap ini bersembunyi dalam kegelapan. Mereka mengatakan mereka adil, tetapi pada kenyataannya, mereka semua sangat teduh. Yansu berpikir dalam hati, lain kali, saya harus mendapatkan manfaatnya terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Kali ini, saya benar-benar kehilangan banyak.
Tiba-tiba, Yan Su, yang berada di garnisun, merasakan kedatangan hukum operasi yang besar berdasarkan kendalinya atas seluruh formasi kota Xiangjie. Tidak baik. Yan Su mendongak dan melihat bahwa langit di luar telah menjadi gelap. Mendesah. Yan Su langsung tiba di atas ibu kota dan melihat dunia gelap dengan jangkauan triliunan kilometer, yang benar-benar menutup seluruh kota Xiangjie. Diameter total kota Xiangjie hanya 300 miliar kilometer. Dunia Sungai Hitam yang dikerahkan Luo Feng cukup untuk menempuh 1 triliun kilometer, dan kota Xiangjie benar-benar terbungkus di dalamnya. Ini Luohi's Black River World. Hati Yan Su tenggelam. Masalahnya akan datang. Luohi ini benar-benar tanpa ampun. Luohi. Yan Su segera berbicara, suaranya perkasa dan bergema di seluruh langit kota Xiangjie. Sosok yang menjulang tinggi muncul di langit di atas kota Xiangjie. Itu adalah Luo Feng. Saudara Luohi, saya akui bahwa saya telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya, dan saya bersedia meminta maaf. Aku ingin tahu apakah ini bisa menyelesaikan kebencian antara kamu dan aku? Yan Su berkata dalam transmisi suara. Luo Feng menatapnya dan berkata, jika Anda bersedia meminta maaf, saya bukan orang yang pelit. Dendam kita bisa dihapuskan. Saudara Luohi, tolong beritahu saya nomornya. Yan Su berkata, jika Anda kalah, akui saja kekalahan. Saya mendengar bahwa Great Sage Yan Su memiliki sepasang kerucut ilahi Void. Beri aku sepasang Void Divine Chones ini sebagai kompensasi, dan masalahnya akan diselesaikan. Suara Luo Feng terdengar di samping telinga Yan Su. Mata Yan Su memerah dalam sekejap. Sepasang kerucut ilahi kosong. Ini adalah sepasang senjata ilahi yang telah dia tukarkan dengan 800.000 pahala yang telah dia kumpulkan melalui kerja keras. Dia menghargai mereka bahkan lebih dari hidupnya sendiri. Ketika klon lengkapnya keluar untuk bisnis, dia hanya membawa senjata Keys Realm bersamanya, dan jika dia mati, dia mati. Dia menyimpan sepasang senjata ilahi ini di tempat yang paling aman. Saudara Luohi, ini adalah sepasang senjata ilahi. Terlalu banyak untuk segera meminta mereka. Yan Su sangat marah. Sebagian besar akumulasinya selama bertahun-tahun dihabiskan untuk kultivasinya sendiri, tetapi yang paling berharga adalah sepasang senjata Raja Ilahi ini. Dia lebih suka membiarkan Luo Feng membunuh klonnya 10 atau 100 kali daripada kehilangan senjata Raja Ilahi. Jika Anda ingin meminta maaf, Anda harus tulus. Luo Feng menatapnya, itu hanya tim Raja Ilahi dan senjata tingkat pertama. Anda tidak mau menyerah. Bagaimana Anda bisa menyebutnya permintaan maaf? Saya akui bahwa saya telah menyinggung saudara Luohi sebelumnya. Yan Su berkata, saya percaya saudara Luohi juga menebak bahwa saya punya alasan untuk menargetkan saudara Luohi. Saya bersedia memberitahu saudara Luohi alasannya. Bisakah saudara Luohi menurunkan kondisi kompensasi? Terserah Anda apakah Anda ingin memberitahu saya atau tidak. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin Transcendent Keys Realm bisa dengan sengaja menargetkanku dan menciptakan dendam terhadapku? Sejak saya datang ke benua asal, saya tetap rendah hati dan berusaha untuk tidak menimbulkan masalah. Hanya ada beberapa orang yang memiliki konflik denganku. Setelah perhitungan singkat, Luo Feng menebak bahwa itu mungkin orang dari Istana Liangjie. Saya tidak ingin menyinggung saudara Luohi, itu adalah yang dari Istana Liangjie. Yan Su berkata dalam transmisi suara, setiap keluhan memiliki pelakunya, dan saya juga diinstruksikan olehnya. Saya bukan siapa-siapa. Kurasa itu adalah Istana Liangjie, tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Luo Feng memandang Yan Su, yang bisa saya lakukan hanyalah membunuh antek-antek mereka dulu. Yan Su sangat marah. Bagi saya, kematian beberapa klon bukanlah masalah besar. Tetapi jika Anda mengambil tindakan, itu akan seperti menyerang kota perbatasan, yang akan menghancurkan disiplin militer negara kuno Yanfeng. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kurasa sepasang senjata ilahimu ada padamu sekarang. Yan Su memandang Luo Feng, oh, apakah kamu begitu yakin? Yan Su, kamu memiliki 2 klon lengkap. Yang berpetualang di luar tidak akan membawa harta karun penting, sedangkan klon lengkap lainnya yang tinggal di kota Xiangjie adalah yang membawa harta karun. Luo Feng berkata, senjata Raja Dewa harus dibawa bersamamu untuk kontemplasi. Yang paling penting adalah, jika klon itu tidak membawa harta karun itu,
kamu tidak akan peduli dengan kematian klon, dan kamu tidak akan begitu rendah hati dan menahannya. Luo Feng menatapnya. Yansu marah. Dia mempraktikkan seni klon, dan klonnya tersebar di berbagai tempat di benua asal. Jika bukan karena harta yang dia bawa, bagaimana dia bisa menanggung ini? Luo Hi. Yansu mencibir, kamu harus bisa mengetahui properti khusus kota Xiangjie, yang memungkinkan orang untuk melampaui alam kekacauan. Menjaga kota Xiangjie memang sangat istimewa. Sebelum Luo Feng mengambil tindakan, dia secara alami harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Kota Xiangjie menjaga pintu masuk ke dunia yang disebut Xiangjie. Yansu mencibir, di dalam Xiangjie, ada makhluk garis keturunan Hunyuan yang dibudidayakan oleh leluhur Yan Feng. Jika Anda menyerang kota Xiangjie dan menyebabkan pintu masuk bocor, bisakah Anda membayar harganya? Menyerang kota perbatasan adalah kejahatan serius. Jika kecelakaan terjadi di dunia yang kita jaga, itu akan menjadi kejahatan yang lebih serius. Yansu berkata, aku, Yansu, bertanggung jawab untuk menjaga kota Xiangjie. Saya telah bekerja dengan rajin dan tidak berani membiarkan kecelakaan terjadi apapun. Jika kamu datang untuk menyerang, aku akan melakukan yang terbaik untuk melawanmu. Mungkin ada celah di pintu masuk kota. Aku sudah memberitahumu tentang bahayanya sebelumnya. Jika Anda dengan sengaja melakukan kejahatan, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Yansu memandang Luo Feng. Luo Feng, dengarkan. Nada suara Yansu melunak, saya membawa senjata Raja Dewa untuk berkoordinasi dengan formasi. Tidak akan mudah bagi Anda untuk menerobos kota. Saya menyarankan saudara Luo Hi untuk pergi. Aku bersedia memberi kompensasi 50 miliar pasir kosmik untuk menyelesaikan dendam antara kamu dan aku. 50 miliar pasir kosmik tidak cukup untuk membeli bahkan satu senjata Raja Ilahi. Anda menyebutnya permintaan maaf? Tidak lebih. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Diselimuti dunia gelap yang luas, mata Luo Feng menjadi dingin. Yansu tahu ada yang tidak beres. Dia segera mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kota, dan formasi harus menahan serangan itu. Ledakan. Tiba-tiba, sungai hitam yang luas dan tak berujung muncul di kota Xiangjie. Sungai hitam menggelinding dan membanjiri seluruh kota dalam sekejap mata. Sangat mudah untuk menembus banyak poin penting dari formasi dari dalam keluar dan mematahkan formasi. Kapan kamu memasuki kota? Yansu tidak percaya bahwa sungai hitam tak berujung ini benar-benar memasuki kota terlebih dahulu dan menghancurkan pusat formasi dari dalam. Karena Luo Feng telah memutuskan untuk mengambil tindakan, dia secara alami menggunakan kemampuannya yang tak terlihat dan tak berbentuk untuk mengubah 3 miliar sungai hitam menjadi arus udara yang tidak terlihat, terbang ke kota dan bergabung dengan arus udara langit dan bumi. Tanpa formasi, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Luo Feng menatap sungai hitam tak berujung yang menyebar. Sungai-sungai hitam ini juga melindungi praktisi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Xiangjie, mencegah mereka terpengaruh. Apa yang terjadi? Ini. Aliran air hitam ini sepertinya tidak berbahaya. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota Xiangjie melihat air hitam yang mengalir di sekitar mereka. Aliran air hitam sangat lembut, menyebar kemana-mana. Mereka bahkan merasakan rasa aman yang kuat. Kamu menyerang kota-kota perbatasan, menghancurkan formasi, dan membuka pintu masuk ke dunia Xiangjie. Ini adalah kejahatan keji, dan negara kuno Yan Feng tidak akan pernah memaafkanmu. Wajah Yansu ganas. Sekarang dunia sungai hitam ditutup dari dalam dan luar, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Sepasang senjata ilahinya akan diambil, dan dia secara alami tidak mau menerimanya. Luo Hi, aku akan melaporkan ini kepada Kaisar dan memintanya menghukummu. Luo Feng mengerti bahwa Yansu melapor kepada Kaisar kontemporer, suami Kaisar. Di era ini, Kaisarlah yang berkuasa dan mengelola negara kuno Yan Feng. Hukuman? Luo Feng menatapnya dan tersenyum dingin. Jika Anda berani mengambil tindakan, Anda harus memeriksa situasinya terlebih dahulu. Menyerang kota Xiangjie memang merupakan kejahatan serius, tetapi menurut hukum negara kuno Yan Feng, harga ini bisa dibayar. Luo Feng merasa bahwa ada baiknya membayar harga untuk berurusan dengan sepasang senjata ilahi yang telah diambil Yansu darinya. Jangan berpikir bahwa Anda bisa lolos dari hukuman hanya karena Anda adalah murid Kaisar.
Yansu menjadi transenden alam kekacauan untuk waktu yang lama, dan dia juga mengenal 13 kaisar dari negara kuno Yanfeng dengan lebih baik. 13 kaisar negara kuno memiliki terlalu sedikit ancaman eksternal, tetapi konflik internal mereka sangat sengit. Kecuali Kaisar Qing yang sedikit terpisah, konflik antara 12 kaisar lainnya sangat sengit. Jika bukan karena penindasan leluhur Yanfeng, mereka akan memulai pertarungan hidup dan mati sejak lama. Dalam konflik seperti itu, bahkan jika Luo Feng adalah murid langsung di Chu, akan sulit baginya untuk lolos dari hukuman. Saya tidak pernah mengatakan saya ingin lolos dari hukuman. Luo Feng tertawa, Yansu, tidak perlu menunda, mati saja dulu. Sungai hitam tak berujung menyapu Yansu dengan kekuatan besar. Luo Hi. Wajah Yansu ganas, dan dua kapak ilahi berwarna-warni tiba-tiba muncul di sekeliling tubuhnya. Begitu kedua kapak ilahi muncul, diagram formasi kekosongan muncul di bawah kaki Yansu. Dua kapak ilahi adalah dua inti dari diagram formasi. Membunuh. Dua pedang pengejaran ilahi dengan diagram formasi meledak dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan, dengan paksa mencekik sungai hitam yang bergulir di depan. Menarik. Di kejauhan, Luo Feng yang menjulang tinggi sedang menyaksikan pemandangan ini. Dengan sepasang senjata ilahi ini di tangan, kekuatannya setidaknya berlipat ganda. Sayangnya, dia masih kalah dengan Sage Agung Biun. Sungai hitam tak berujung terus mengalir banjir. Yansu berjuang keras, merasa putus asa. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Meskipun dia tahu ini akan menjadi hasilnya, Yansu masih sangat marah. Dia pandai menggunakan kekosongan untuk melawan musuh. Tetapi dunia sungai hitam Luo Feng memiliki kendali yang lebih kuat atas interior, benar-benar menekan beberapa gerakan domainya. Konfrontasi langsung. Perbedaannya terlalu besar. Sudah berakhir. Yansu mengendalikan sepasang dewa kosong untuk dikejar dan berjuang, tetapi hanya dalam beberapa napas, menghadapi penghancuran sungai hitam yang tak berujung, dia akhirnya benar-benar dimusnahkan. Klon lengkapnya berlangsung selama beberapa napas, tetapi di kota, dia memiliki dua klon lemah lainnya, yang dihancurkan dalam sekejap dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kota Xiangjie, meskipun merupakan kota perbatasan, masih diperintah oleh Chaos Realm Transcendent, jadi masih sangat aman. Selama bertahun-tahun, sejumlah besar praktisi telah berkumpul di sini, dan bahkan perdagangan antara kedua negara kuno sebagian besar berada di kota perbatasan, membuat perdagangan cukup makmur. Apakah itu Jenderal Yansu? Yang lainnya seharusnya adalah orang bijak Agung Luo Hi. Ada juga beberapa ribu dewa sejati abadi di kota Xiangjie. Ketika mereka menyadari bahwa dunia tiba-tiba gelap dan sungai hitam menutupi setiap sudut kota, mereka tahu sesuatu yang besar telah terjadi. Ketika mereka mendongak dan melihat sosok Luo Feng yang menjulang tinggi, mereka juga melihat Jenderal Yansu menghadapinya di langit. Meskipun mereka tidak dapat mendengar percakapan mereka, kebanyakan dari mereka mengenal beberapa orang terkenal di benua asal, dan juga mengenali identitas orang bijak Agung Luo Hi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Acara hebat yang akan mencapai langit. Dewa-dewa sejati abadi ini panik. Pada tahun-tahun sebelumnya, Jenderal Yansu adalah langit seluruh kota, keberadaan paling menakutkan di kota Xiangjie, dan kehendaknya adalah kehendak seluruh kota. Dan sekarang, langit kota Xiangjie telah menemui keberadaan yang lebih menakutkan. Jenderal Yansu adalah transenden alam kekacauan, sebanding dengan Raja Dewa yang baru dipromosikan. Bahkan dengan bantuan formasi, dia masih bukan tandingan Sage Agung Luo Hi. Mereka bertarung satu sama lain, tetapi tidak ada akibat dari pertarungan. Akibat pertarungan itu terhalang oleh air sungai hitam. Siapapun dengan sedikit pengetahuan dapat merasakan kengerian air hitam ini. Itu bisa menutupi setiap sudut kota dalam sekejap mata, dan bahkan dengan cepat mengikis dan menenggelamkan Jenderal Yansu. Pertempuran sudah berakhir, sudah berakhir. Beberapa dewa sejati abadi ini adalah anggota tentara kota, beberapa adalah anggota kekuatan komersial dua negara kuno, dan beberapa memiliki latar belakang yang kuat. Mereka juga menghela nafas lega saat ini. Dua makhluk menakutkan bertarung satu sama lain. Jika akibatnya tidak dikendalikan dengan baik, semua praktisi di kota akan mati. Ketika pertempuran selesai, yang mereka miliki hanyalah kelegaan. Di ketinggian yang cukup jauh dari kota Xiangjie, sesosok muncul di langit. Itu adalah tiruan biasa dari Yansu.
Klon biasa Yansu melihat jauh ke arah kota Xiangjie dan melihat bahwa dunia Sungai Hitam menutupi seluruh kota tanpa meninggalkan kekurangan apapun. Tidak ada cara untuk bertarung, jaraknya terlalu besar. Kekuatan Luohi tidak terbantahkan, dia adalah nomor satu di alam kekacauan. Bahkan dibandingkan dengan tingkat pertama Raja Ilahi, dia harus dianggap sebagai tingkat yang sangat kuat dari tingkat pertama Raja Ilahi. Yansu menghela nafas. Perasaan tidak berdaya memenuhi hati saya. Kesenjangannya sangat besar sehingga bahkan tidak ada keinginan untuk bertarung. Ini juga alasan mengapa dia bersedia meminta maaf dan menyelesaikan perseteruan segera setelah dia melihat Luo Feng. Namun, Yan Sumai merasa sulit untuk menerima lamaran Luo Feng untuk sepasang Dewa Void. Harta terpentingku, Yansu, adalah sepasang senjata ilahi ini, dan dia mengambilnya dariku. Yansu cukup sedih dan marah. Selain itu, dia tidak memiliki harta berharga lainnya. Nilai sepasang senjata ilahi ini baginya seperti nilai pisau bayangan darah menara bintang bagi Luo Feng. Bagaimana mungkin dia tidak merasa patah hati setelah kehilangan mereka? Terserah, sekarang aku telah kehilangan senjata Raja Dewa, aku tidak memiliki kelemahan lagi. Mata Yansu menjadi dingin. Pertempuran dengan Luo Feng ini juga membuktikan satu hal. Tidak cukup hanya bisa bertahan hidup. Kamu juga harus bisa membunuh musuh. Transenden alam kekacauan seperti Luohi memiliki kekuatan seperti itu. Begitu dia menjadi Raja Ilahi dan meningkat dalam semua aspek, dia mungkin akan menjadi penguasa benua asal dalam waktu singkat. Yansu memikirkannya. Dia telah hidup untuk waktu yang lama dan cukup kuat untuk mengetahui bahwa tatanan benua asal ditentukan oleh sekelompok penguasa kuno. Siapa yang bisa disebut Tuan? Dia memiliki kemampuan yang kuat untuk menyelamatkan hidupnya dan hampir tidak mungkin dibunuh di benua asal. Kekuatannya melawan musuh juga menakutkan. Bahkan leluhur alam salju tidak bisa disebut penguasa benua asal karena kekuatannya melawan musuh masih sedikit lemah. Jika dia berhasil mengolah garis keturunan Hunyuan dan kekuatannya melawan musuh dapat sebanding dengan tingkat kedua dari Raja Ilahi, dia juga bisa disebut Tuan. Hanya dengan begitu Istana Dua Alam akan bersedia mengundangnya untuk bergabung. Adapun saat ini, di mata penguasa yang sebenarnya, meskipun mereka tidak bisa membunuh leluhur alam salju bukanlah ancaman dan hanya menggelitik bagi mereka. Banyak Raja Ilahi dari tingkat pertama telah meninggal atau dipaksa untuk bereinkarnasi dalam jangka waktu yang lama. Tapi Sungai Luo memiliki akar yang terlalu dalam. Yansu sangat jelas tentang ini. Faktanya, banyak kekuatan di benua asal memahami hal ini. Luo Feng sendiri memahaminya, dan orang di Istana Dua Alam juga memahaminya, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan meskipun mereka sangat marah. Dapat diperkirakan bahwa Luohi akan menjadi Raja Dewa. Dapat diperkirakan bahwa setelah Luohi menjadi Raja Dewa, dia akan dengan cepat menjadi penguasa benua asal, yang merupakan peningkatan besar dalam semua aspek daripada sekarang. Tapi siapa yang bisa menghentikan pertumbuhannya? Luohi, kamu menyerang kota perbatasan, dan kota yang menekan pintu masuk ke dunia. Anda pasti akan membayar harga yang mahal. Anda telah memasuki keadaan kekacauan, dan transendensi Anda terlalu pendek. Anda sama sekali tidak mengerti kegilaan pertempuran antar daerah. Begitu kamu terlibat, hehe. Yansu memperhatikan dari jauh. Ledakan. Tiba-tiba, ke arah kota Xiangjie di kejauhan, tanah bergetar hebat. Ini sudah dimulai. Yansu tidak terkejut sama sekali. Tanpa aku mengendalikan formasi penyegelan, makhluk garis keturunan esensi jiwa di dunia itu pasti akan mencoba untuk keluar. Jika mereka benar-benar pecah, dosamu akan berlipat ganda 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Ledakan-ledakan. Pada saat ini, tanah di kejauhan bergetar. Yansu memperhatikan dari jauh. Dia menantikan untuk melihat beberapa makhluk garis keturunan Hunyuan bergegas keluar. Itu akan sangat menarik. Di kota Xiangjie, setelah memusnahkan klon lengkap Yansu dan 2 klon lemah, Luo Feng juga mengumpulkan rampasan. Dikejar oleh sepasang Dewa Void, Yansu pasti sangat tertekan. Luo Feng mengira dia cukup baik. Dia tidak memprovokasi dia, tetapi dia sengaja menargetkannya. Hanya mengambil harta karunnya hanyalah hukuman kecil. Jika Yansu tidak tahu apa yang terbaik untuknya, dan terus mengganggu dan membalas dengan mengandalkan teknik klon, ketika dia menjadi Raja Dewa dan pikirannya cukup kuat,
dia tidak akan keberatan menggunakan teknik layuan untuk mengirimnya pergi sepenuhnya. Tentu saja, jika Yansu menyerah pada saat ini, Luo Feng tidak akan menghabiskan waktu lagi untuknya. Hal yang paling kritis sekarang adalah pintu masuk ke dunia. Begitu Luo Feng memikirkan hal ini, dunia gelap yang luas dengan cepat menyusut menjadi jarak hanya ratusan juta kilometer, menyegel pintu masuk ke dunia di dalam aula rahasia jauh di bawah tanah di garnisun di inti kota. Pintu masuk ke dunia ini awalnya disegel dengan formasi. Yansu bertanggung jawab untuk mengendalikan formasi, tetapi dia kehilangan kendali dan kekuatan formasi melemah. Makhluk garis keturunan Hunyuan di dalamnya segera menyadarinya. Saya tidak mengerti bagaimana mengendalikan formasi ini, tidak mudah untuk memecahkan formasi. Yansu juga menjabat sebagai jenderal garnisun. Hanya setelah Yan Feng Guguo menaklukkannya, dia diberi kemampuan untuk mengendalikan formasi. Berdengung. Dinding sihir dunia gelap yang tebal menghalangi pintu masuk seluruh dunia. Ada juga kegelapan luas yang menggelinding di sekitar pintu masuk dunia. Luo Feng juga berdiri di Sungai Hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanpa pengontrol formasi, kekuatan formasi sangat berkurang. Makhluk-makhluk dengan garis keturunan Hunyuan secara paksa menekan formasi dan menyerang dinding membran dunia gelap di pintu masuk. Tiba-tiba, cakar tajam menembus dinding membran dunia gelap. Di luar dinding membran dunia gelap, darah yang melonjak menekannya, dan cakar tajam dipaksa mundur. Suara keras. Di bawah penindasan ganda dari kekuatan koin sihir dunia Sungai Hitam yang sangat berkurang, makhluk garis keturunan Hunyuan bekerja sama untuk nyaris tidak menembus dinding membran dunia kegelapan, menyebabkan suara keras yang mengguncang bumi. Tapi Sungai Hitam yang bergulir dengan mudah mendorong mereka mundur. Dinding membran dunia Sungai Hitam sembuh dalam sekejap mata dan terus membungkus makhluk garis keturunan Hunyuan. Saya pikir saya perlu melakukannya sendiri. Luo Feng menyaksikan adegan itu. Kali ini dia mengambil tindakan untuk mengetahui beberapa detail tentang pintu masuk dunia yang ditekan. Dunia ini disebut Xiangjie, dan di Xiangjie ada beberapa makhluk garis keturunan Hunyuan yang dibudidayakan oleh leluhur Yan Feng. Garis keturunan Hunyuan adalah garis keturunan kehidupan Hunyuan asli yang berasal dari luar kandang. Itu terlalu kuat dan menakutkan. Bahkan jika itu adalah Raja Dewa, jika dia menyentuhnya secara langsung, dia akan benar-benar tercemar dan kehilangan dirinya sendiri. Oleh karena itu, leluhur angin api dan leluhur guntur telah membudidayakan beberapa makhluk khusus, banyak di antaranya bukan asli benua asal. Melalui reproduksi alami organisme, garis keturunan Hunyuan terus diencerkan dan berkurang. Makhluk yang hidup di dalam alam penampilan semuanya disebut makhluk kacau. Misalnya, mayat kumbang sisik emas yang pernah diberikan tuannya kepada Luo Feng adalah makhluk kacau yang sangat kuat. Meskipun itu adalah makhluk yang kacau, kekuatannya sebanding dengan Raja Dewa biasa. Makhluk-makhluk di Xiangjie semuanya adalah makhluk Chaos Realm Soul Essence Bloodline. Ini adalah makhluk garis keturunan esensi jiwa terlemah, dan garis keturunannya adalah yang tertipis. Luo Feng berpikir, jadi saya hanya mengirim transenden alam kekacauan untuk menjaganya. Negara kuno Yan Feng juga memiliki beberapa makhluk dengan garis keturunan Hunyuan yang lebih kuat, yang terlahir dengan kekuatan tingkat Raja Dewa, tetapi makhluk-makhluk itu dipenjara dengan berat dan secara pribadi diawasi oleh beberapa Raja Dewa yang kuat. Menurut catatan intelijen, bahkan jika makhluk alam kekacauan memiliki garis keturunan Hunyuan, kekuatan dan kebijaksanaan mereka terlalu rendah, dan mereka umumnya tidak sebaik transenden alam kekacauan yang mengolah garis keturunan Hunyuan. Luo Feng sedang memikirkan transenden alam kekacauan, seperti penguasa kota Huang Feng. Bagaimanapun, mereka sangat cerdas dan memiliki alam yang tinggi. Mereka sebenarnya adalah makhluk garis keturunan Hunyuan alternatif ketika mereka mengolah garis keturunan Hunyuan. Masih mudah untuk menekan alam kekacauan. Luo Feng menggerakkan pikirannya, dan sejumlah besar sungai hitam bergabung ke dinding membran dunia gelap. Ketika 5 miliar sungai hitam bergabung ke dunia gelap, makhluk garis keturunan Chaos Origin itu tidak bisa lagi menembus dinding membran. Saya sepenuhnya siap. Saya telah membuat tubuh asli saya bergerak, dan saya bahkan siap untuk menekan pintu masuk ke dunia dengan menara bintang. Sekarang sepertinya tidak perlu. Luo Feng duduk bersila. Dia masuk ke kota perbatasan dan membunuh Yansu. Negara kuno Yan Feng hanya bisa menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum, yang bukan apa-apa.
Lagi pula, di benua asal, itu normal bagi orang-orang kuat untuk bertarung satu sama lain. Tetapi jika sekelompok makhluk garis keturunan Hunyuan melarikan diri, hukumannya akan berat. Seiring berjalannya waktu, makhluk garis keturunan Hunyuan dengan panik menyerang dinding membran dunia gelap, tetapi karena mereka tidak dapat menerobosnya dan memiliki kecerdasan yang rendah, makhluk gila ini segera pergi. Sekarang tergantung pada hukuman apa yang akan diberikan negara kuno Yanfeng. Luo Feng memikirkan klonnya yang jauh di Chudu, dan segera pergi mengunjungi tuannya Kaisar Zhou.